Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dipertemukan lagi pada pembelajaran Jumina membahas tentang meridian paru-paru yang kemarin sempat tertunda. Ya, baik, selanjutnya kita akan tampilkan ini ya. Sebentar. Nah, kemarin kita membahas sampai nomor 6 ya. Sampai nomor 7. Ya, sampai ini. Sampai cicip ya. Baik, saya akan lanjutkan pembahasan tentang meridian paru-paru. Jadi meridian ini kemarin sudah dibahas, baru separuh ya, baru sampai nomor 4. Kita akan lanjutkan ke nomor 5. Oke, nomor 5, cice, memilih dan mengukur. Titik ini pada lipat siku sebelah luar. Ya, ada di sini antara batas hitam dan putih. Ya, kalau orang yang putih mah putih aja semua. Kalau orang ada hitam ya hitam juga. Tapi kebanyakan untuk orang-orang Indonesia ini hitam dan putih ya. Sifat titik ini ketika disemulan akan menghilangkan api paru, menormalkan energi yang tidak teratur, menurunkan Qi yang tidak teratur, menjadikan ruang rongga atas. Nah, jadi ketika titik ini distimulan dengan jarum akupunktur ataupun dengan pijatan akupresur, titik ini akan menjernihkan paru-paru kita. Dari apa? Dari api paru. Apa yang dimaksud api paru? Yang dimaksud api paru adalah bahwa paru ini akan terkadang dia akan mengalami panas, suhunya meningkat daripada suhu normal. Nah, dari mana api paru itu? Api paru itu dia bisa bersumber dari jantungnya yang panas atau dari makanan-makanan yang sering dimakan bersifat panas. Yang pedas-pedas, mengandung ragi atau yang kering-kering itu menjadikan panas ya. Tidak hanya saja panas pada pencernaan di lambung, di liver, tapi juga dia akan memanaskan paru-paru. Sehingga ada ketidakseimbangan panas pada paru-paru. Suhu panas meningkat di paru sehingga muncullah penyakit batu-batu. Semakin panas di parunya, dia akan semakin menimbulkan penyakit tuberkulosis, bronkitis, kejang pada lengan. Nah, lengan ini pun akan menjadi mengejang apabila panas pada lengan. Campak pada kulit, beser, step pada anak, kejang-kejang. Nah, kejang-kejang itu baik pada anak ataupun pada dewasa, dia sumbernya dari panas. Maka hati-hati terhadap panas ini. Jangan kita senang sama sambal sampai tidak terkontrol panasnya sehingga menjadikan kita step. Ya. Anak, kenapa anak dia terkadang nggak suka yang pedas-pedas? Kenapa? Karena genetiknya dia panas dia. Aktivitas dia loncat-loncat, lari-lari, teriak-teriak itu tanda panas pada tubuhnya. Nah, maka gejala seperti itu jangan dikasih yang bersifat panas. Kayak ciki gitu, kerupuk itu kan semakin panas sehingga muncullah penyakit step. Bukan hanya step, pada kelainan yang lain juga muncul penyakit mimisan, pecah pembuluh darah pada hidung ya. Lalu menggunakan jarum 1 cun, tegak lurus ya, 1,5 cun. Memijat dan memilin tekniknya menggunakan moksa sampai 5 menit. Titik sedasi ini titik mendinginkan yang suhu panas tadi ya.
Ketika ada tanda-tanda gini, panas, maka dinginkan. Bukan hanya mendinginkan menggunakan media herbal, mendinginkan dengan media minuman, tapi bisa mendinginkan dengan media akupunktur pada titik cice di LU5. Selanjutnya, Kong Cui LU6. Ya. Lubang paling besar. Titiknya adalah 5 cun turun dari cice. Ya, dari sini turun ke sini, lurus dia 5 cun. Ya. 5 cun itu berapa jari? Ini 4 jari, ini 4 cun, ya. Dan ini adalah 1 cun. Jadi 6 jari ini adalah 5 cun, ya. Ini indikasinya untuk batuk-batuk, sesak napas, batuk darah, amandel, lengan kaku, sakit pada lengan dan siku. Radang tenggorokan. Nah, ini ada radang tenggorokan, panas, ya. Ada kaku, lengan kaku itu karena akibat kekeringan nih, sehingga dia menjadi tidak fleksibel, tidak elastis karena kurangan unsur air. Menggunakan jarum setengah cun, ya. Menggunakan moksa juga sampai 7 menit, boleh. Memijat, memilin dengan jari. Memilin itu ditekan dan diputar-putar. Ini untuk teknik akupressur. Boleh menggunakan moksa kerucut, ya. Titik C ini apabila titik ini di stimulan, ini mempunyai 3 kali energi. Jadi bagus, ya. Dia kalau yang lain punya energinya 1-1, tapi dia 3. Ini titik istimewa. Boleh ditandai sama teman-teman titik ini. Boleh dipilih nanti ketika nanti ada gejala-gejala tadi seperti ini, boleh tusuk ini juga. Ada juga gejala yang ini sakit di tangannya nih, bukan ada karena paru-paru, bukan. Pokoknya sakit aja tangannya di sini, boleh tusuk aja di sini, ya. Jadi bisa juga mengobati keluhan di lokal tangannya. Selain juga bisa mengobati daerah paru-paru, ya, titik ini pun bisa mengobati lokal, mengobati titik lengan. Selanjutnya, liquid nomor 7, letak tak sempurna. Oke. Lokasinya 1,5 cun di atas pergelangan garis tangan. Nah, ini pergelangan garis tangan nih. Ini pergelangan, ya. Jadi di sini pergelangannya, nanti dia agak ke atas ke sini, agak ke sini, 1,5 cun. 1,5 cun itu adalah 2 jari. Jadi ini garisnya, nah ini nih garisnya. Nah nanti 2 cun begini, 2 cun, dan titiknya ada di sini, ya. Sifatnya melancarkan energi, membersihkan paru-paru. Paru-paru nanti bisa bersih, ya. Jadi nggak usah beli soda sama susu membersihkan paru-paru. Bisa dijernihkan dengan titik liquid. Mengusir angin. Mengusir angin itu angin yang suka masuk lewat tangan. Yang pekerjaannya suka jalan-jalan, motor-motoran, ya, suka hiking, suka healing, suka surviving atau apalah, ya. Nah, itu bisa masuk angin, ya. Jadi harus bisa ditusuk di sini. Indikasi sakit masuk angin adalah sakit kepala sebelah, sakit kepala keseluruhan, bengkak, tenggorokan, batuk, batuk mulut kering, mulut dan mata miring, mulut kaku tak bisa dibuka, salah bantal, ibu jari terasa susah digerakkan, jari tengah dan pergelangan tangan tidak kuat, urin kuningan, kencing tak lancar, ya. Jadi ini juga bisa melancarkan kencing. 1,5 cun miring ke arah siku. Arah siku itu jadi dari sini ke arah sini nusuknya. Dari sini, jadi jarum itu dari sini, nggak ke sana, ya. Oke, lanjut. Yang nomor 8. Cingku 8, parit meridian. 1 cun di atas pergelangan tangan. Ini 1 cun, ini pergelangan tangan, ya. Agak ke sini ke arah siku, 1 cun, ya. Di bawah nomor 7,5 cun, ya. Ini untuk batuk, sesak napas, nyeri dada, tenggorokan, ya. Bisa pergelangan sakit, muntah-muntah dan seterusnya, ya. Jarum tegak lurus ke dalam berapa tuh? 0,1, 0,2 cun. Hati-hati ada arteri. Ini arteri ini. Nah, ini arteri.
dia agak ke bawah sini. Ini memang agak riskan ya, agak riskan. Sebaiknya dihindari saja untuk menusuk ininya bagi teman-teman yang baru belajar ya. Dihindari saja karena bisa menusuk arteri kita ya. Teknik mencubit dengan kuku dan menggosok. Tidak boleh menggunakan moksa. Titik cing. Nomor berapa sekarang? Nomor 10. Nomor 9 ya. Nomor 9 Taiwan. Taiwan ini ya. Muara maha besar. Tepat di pergelangan tangan di sini. Bagian dalam segaris dengan jari jempol sebelah luar denyut nadi. Ini bisa mengusir angin ya, sama dengan titik yang 8 tadi, yang nomor 7 tadi sama. Jadi orang-orang yang suka masuk angin, suka pekerjaannya angin-anginan, titik ini boleh diaktif. Menghilangkan riak, dahak, masuk angin lalu muncul banyak dahak karena kedinginan. Mengatur paru-paru, menghentikan batuk, melonggarkan dada. Oh, dadanya nanti akan plong lagi. Kadang-kadang kita masuk angin itu dada kita tuh akan mengkerut. Coba perhatikan orang-orang yang punya keluhan paru-paru. Dia agak bungkuk begini. Dia bongkok karena mengkerutnya paru-paru, rongga paru. Ya, nah tidak boleh kalau misalkan kita mempunyai struktur tubuh yang agak bongkok ke depan sehingga mengkerutkan paru-paru. Nah di situ akan berkurang oksigen di dalam paru-paru kita apabila kondisinya kita membungkuk. Apabila dibuka, dibuka ini akan melebarkan rongga dada sehingga oksigen yang masuk itu kan banyak. Nah, terapi dada itu gampang. Yang kita sering membuka tangan saja begini, membuka tangan. Ini adalah terapi untuk menyehatkan paru-paru. Nah, kita waktu di SD sering diajarkan untuk tarik nafas itu buka tangannya selebar mungkin seperti ini, lalu buang. Ya seperti itu. Jadi terapi untuk menjernihkan paru-paru itu adalah dengan melebarkan dada. Push up itu pun sama, akan menyehatkan paru-paru. Ya, bukan saja membentuk dada pada atau dada, tapi juga akan menambah akumulasi oksigen itu menjadi lebih banyak. Selanjutnya menggunakan jarum setengah cun saja ya, 0,2 sampai 0,3 cun kedalaman. Tekniknya mencubit dengan kuku dan menggosok. Pakai moksa batang boleh 5 menit ya. Titik Yuan, titik su dominan pembuluh darah dan tonifikasi. Ini titik tonifikasi ini titik untuk menguatkan paru-paru. Ada orang yang lemah paru-parunya dengan tanda bongkok tadi seperti itu. Kalau dia kedinginan, gampang batuk, dia gampang capek, napasnya pendek, ngos-ngosan. Nah, ini titik ini bisa diakupuntur untuk menguatkan paru-paru. Titik Taiyuan, ya, titik Yuan. Nah, itu ya, titik ini boleh ditandai nih, titik istimewa untuk paru-paru. Ya. Lanjut, UZ, air 10 atau serpikan. Lokasinya di pertengahan ruas ibu jari dengan antara garis hitam dan garis putih. Ya. Menormalkan ciparu dan lambung juga melancarkan tenggorokan, menjernihkan panas darah. Indikasi untuk batuk dahak, batuk bronkitis, sakit dada dan pinggang, kejang, demam disertai sakit kepala, rasa panas telapak tangan. Nah, untuk batuk darah, bronkitis, sakit dada dan pinggang, ya sakit pinggang, kurangin kita tambahkan. Kejang juga, demam disertai sakit kepala, rasa panas telapak tangan. Ya. Jarum menggunakan 0,5 sampai 0,7 cun, ya. Jarum pakai 1 cun saja. Tekniknya memijat dan mencubit. Pakai kerucut boleh 5 menit. Titik yung. Terakhir Shaoshan LU11 pengusaha muda. Titiknya ada pada sudut ibu jari tangan sebelah luar. Ya di sini ada tanda. Gampang sekali mencari. Sifatnya melancarkan energi meridian, membersihkan paru-paru, melancarkan tenggorokan. Indikasi amandel, pergelangan, pembekakan tenggorokan, mimisan, asma, kejang, jari-jari tangan, ayan dan demam. Ya. Amandel untuk anak, pembengkakan tenggorokan anak juga biasanya. Mimisan pada anak, asma, kejang, jari-jari tangan, ayan dan demam. Nah ini tanda-tanda ini ada pada anak-anak. Titik ini jangan ditusuk pakai akupuntur. Anak-anak sakit dia. Titik jangankan anak-anak, dewasa saja tusuk titik ini sakit. Titik ini boleh ditekan-tekan saja.
boleh menggunakan kacang hijau. Tempelkan situ kacang hijaunya, lalu tekan-tekan. Tekan-tekan saja. Ini bisa meredakan gejala-gejala ini. Membengkakkan tenggorokan, mimisan, asma. Dan seperti itu. Ya, ini untuk jarum, miring ke atas untuk jarum ya. Tapi kalau untuk kacang hijau tadi, ya kita cukup tempelkan, lalu kita tekan-tekan ringan saja. Teknik mencubit dengan kuku dan menggosok. Moksa kerucut, boleh menggunakan sampai 5 menit. Titik chin. Oke. Nah, itu adalah tadi titik terakhir pada meridian paru. Baik. Nah, teman-teman, kita sudah membahas untuk meridian paru dari mulai nomor 5 sampai nomor 11. Nah, apabila nanti ada pertanyaan seputar daripada meridian paru-paru ini, boleh teman-teman nanti di chat di grup WA. Ya. Grup WA nanti akan diskusi tentang masalah ini. Nah, untuk pembahasan meridian paru-paru ini sudah selesai. Nanti kita akan lanjutkan ke meridian berikutnya ya. Sekian dulu dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.